Somalia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang di daratan Afrika sepanjang 3.000 km yang menghadap ke Teluk Aden dan Samudra Hindia. Garis pantai ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Namun, garis pantai ini juga rentan terhadap pencemaran, erosi, dan pembajakan. Pembajakan ini merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Somalia yang telah merugikan ekonomi dan keamanan Somalia maupun negara-negara lain. Perompak Somalia dikenal sebagai salah satu yang paling berani dan berbahaya yang sering menargetkan kapal-kapal pengangkut barang, nelayan, bahkan kapal militer. Perompak di negara Somalia adalah sebutan bagi para bajak laut yang beroperasi di wilayah perairan Somalia. Gangguan para perompak ini akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia, keamanan maritim, dan krisis kemanusiaan. Para perompak ini pernah membajak kapal tanker yang berbobot mati hingga 100.000 ton. Selain itu, mereka juga pernah membajak kapal perang milik Amerika yang dilengkapi persenjataan dan berakibat salah satu dari mereka harus kehilangan nyawa. Perompak Somalia muncul sejak terjadinya Perang Saudara pada tahun 1991 yang mengakibatkan terjepitnya Somalia dalam beberapa bagian yang masing-masing dikuasai oleh kelompok perlawanan tertentu. Akibatnya, tidak ada pemerintahan pusat yang efektif dan stabil yang dapat mengendalikan sebagian besar wilayah dan populasi di negara ini. Tanpa adanya otoritas yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Somalia, para perompak memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aksi-aksi perampokan, penculikan, dan pemerasan terhadap kapal-kapal yang melintas. Para perompak biasanya menggunakan kapal-kapal kecil yang dilengkapi dengan senjata-senjata ringan seperti AK-47, RPG, dan pistol semi-otomatis. Mereka juga menggunakan kapal-kapal yang lebih besar sebagai pangkalan atau ibu kapal yang dapat menampung lebih banyak perompak dan kapal-kapal yang dirampok. Para perompak biasanya menargetkan kapal-kapal yang bergerak lambat, berukuran besar, dan tidak memiliki perlindungan keamanan. Mereka juga tidak segan-segan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap awak kapal yang disandra dengan tujuan untuk menuntut tebusan yang tinggi. Salah satu alasan utama mereka rela menjadi perompak karena mereka menganggap menjadi perompak adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang yang lebih banyak di tengah situasi ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang memburuk di negara ini. Menurut sebuah studi, penghasilan rata-rata seorang perompak di Somalia mencapai $79.000 atau sekitar 1,2 M rupiah setahun. Namun, penghasilan ini tidak merata karena sebagian besar uang tebusan yang didapatkan harus dibagi rata oleh para pemimpin dan perantaran perompak. Sedangkan para perompak sendiri biasanya hanya mendapatkan bagian kecil. Selain itu, perompak ini juga memiliki resiko yang tinggi karena para perompak harus menghadapi ancaman dari pasukan keamanan militer dan organisasi internasional yang melakukan operasi anti perompak. Perompak di negara Somalia telah menimbulkan dampak yang negatif baik bagi Somalia sendiri maupun dunia internasional. Namun, perompak di Somalia bukanlah satu-satunya masalah di negara ini. Selain itu, Somalia juga menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui fakta menarik Somalia seperti bagaimana kehidupan di negara ini, budaya, geografi, dan masih banyak lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia, dan Kenya dengan luas wilayah sekitar 637.000 km persegi dan memiliki populasi 18 juta jiwa pada tahun 2023. Somalia memiliki budaya yang beragam yang mencerminkan pengaruh dari berbagai kelompok etnis, bahasa, dan agama. Sebagian besar penduduk Somalia adalah etnis Somali yang berbicara bahasa Somali, sebuah bahasa Afro-Asia. Bahasa Arab juga merupakan bahasa kedua yang sering digunakan oleh masyarakat di Somalia. Agama mayoritas di Somalia adalah Muslim yang mempengaruhi hukum, adat istiadat, dan seni di negara ini. Kehidupan masyarakat di Somalia adalah kehidupan yang penuh tantangan akibat dari konflik, kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan perubahan iklim yang melanda negara ini. Warga Somalia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air, kesehatan, pendidikan, dan pelindungan. Selain itu, mereka juga harus menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan aksi-aksi terorisme, penculikan, dan pembunuhan.
Warga Somalia juga harus menghadapi ketidakstabilan politik dan sosial yang disebabkan oleh kurangnya pemerintahan yang efektif, serta adanya persaingan antara berbagai entitas-entitas otonom. Mata uang di Somalia tidak berlaku di sini karena tingkat inflasi di negara ini sangat tinggi, yang menyebabkan mata uang Somalia yaitu siling menjadi tidak berharga. Inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekacauan politik dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, mata uang di Somalia tidak dapat digunakan sebagai alat tukar, penyimpanan, atau satuan hitung yang stabil. Sebagian besar transaksi di Somalia menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika yang dianggap lebih kuat dan bernilai. Salah satu masalah yang saat ini masih dihadapi oleh Somalia adalah kemiskinan dan kelaparan yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemiskinan di Somalia disebabkan oleh konflik, korupsi, kurangnya infrastruktur, dan akses pendidikan maupun kesehatan yang rendah. Menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Somalia mencapai 69% dan tingkat pengangguran mencapai 54%. Pendapatan per kapita Somalia hanya sekitar $130 per tahun, jauh di bawah rata-rata global. Kemiskinan ini juga berdampak pada ketahanan pangan dan gizi rakyat Somalia yang sering mengalami krisis kelaparan akibat kekeringan, banjir, konflik, dan penyakit. Kelaparan di Somalia merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk makanan yang cukup dan bergizi. Kelaparan ini tidak hanya mengancam nyawa, tetapi juga hak untuk kesehatan, pendidikan, dan martabat. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, sekitar 2,9 juta orang di Somalia mengalami krisis atau darurat pangan, dan sekitar 1,2 juta anak-anak mengalami kekurangan gizi. Kelaparan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekeringan yang berulang, mengurangnya produksi pertanian, harga makanan impor yang tinggi, konflik yang mengganggu distribusi atau akses pangan, dan kurangnya bantuan kemanusiaan yang cukup. Somalia juga merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin memperburuk masalah-masalah yang sudah ada. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu, perubahan pola hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti kekeringan, banjir, badai, dan gelombang panas. Dampak perubahan iklim ini berdampak pada penurunan produksi pertanian dan peternakan, penurunan ketersediaan air, penurunan kualitas tanah, penurunan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan migrasi dan pengungsian. Konflik dan kekerasan di Somalia bermulai sejak tahun 1980-an ketika rezim diktator Said Barre digulingkan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian saling bertikai. Konflik ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsi, penghancuran infrastruktur, dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu kelompok bersenjata yang paling aktif dan brutal adalah Al-Shabaab, sebuah organisasi teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan pusat yang lemah dan menggantinya dengan sistem hukum Islam yang keras. Al-Shabaab telah melancarkan serangan-serangan bom bunuh diri, penculikan, pembunuhan, dan intimidasi terhadap warga sipil. Selain itu, organisasi ini juga telah berperang melawan pasukan Uni Afrika dan negara-negara tetangga seperti Kenya dan Ethiopia yang mendukung pemerintahan Somalia. Pemerintahan pusat Somalia yang dikenal sebagai pemerintahan federal transisi tidak mampu mengendalikan sebagian besar wilayah negara dan hanya menguasai sebagian kecil ibu kota Mogadishu dan beberapa kota lainnya. Akibatnya, sekitar 2,6 juta orang Somalia memilih untuk mengungsi dan tinggal di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di seluruh negara. Sebagian besar dari mereka berasal dari daerah-daerah yang terkena dampak konflik antara pemerintahan, pasukan Uni Afrika, dan kelompok teroris. Mereka juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan dasar seperti makanan, air, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Selain itu, sekitar 900.000 orang Somalia lebih memilih mengungsi di negara-negara tetangga seperti Kenya, Ethiopia, Yaman, dan Djibouti. Mereka juga mengungsi karena alasan-alasan yang sama dengan pengungsian internal, yaitu mencari keamanan, kemanusiaan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dan diskriminasi di negara-negara tuan rumah, seperti kurangnya status hukum, akses, dan hak, serta adanya penolakan pengusiran dan penyalahgunaan.
Kondisi kehidupan yang sulit di Somalia telah menyebabkan banyak generasi mudanya merasa putus asa dan tidak memiliki harapan untuk masa depan mereka di negara tersebut. Mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang memilih untuk meninggalkan negara ini dan mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lainnya, terutama di Eropa yang dianggap sebagai tujuan impian bagi banyak imigran dan pengungsi Somalia. Namun, meninggalkan Somalia dan mencapai Eropa bukanlah hal yang mudah. Generasi muda Somalia harus menghadapi berbagai risiko dan tantangan seperti kekerasan, pemerasan, penolakan, dan diskriminasi. Banyak dari mereka yang tidak berhasil mencapai tujuan atau bahkan kehilangan nyawa mereka di tengah perjalanan. Somalia merupakan salah satu negara terbesar bagi imigran dan pengungsi yang mencoba mencapai Eropa melalui rute Mediterania, yaitu sekitar 25.000 orang pada tahun 2019 dan sekitar 15.000 orang pada tahun 2020. Selain itu, Somalia juga merupakan salah satu negara terbesar bagi korban perdagangan manusia di Eropa, yaitu sekitar 1.000 orang pada tahun 2018 dan sekitar 800 orang pada tahun 2019.